Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1 tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, cerita di dalam teks ini semuanya tidak nyata ya. Sekarang kita ke contoh teks fiksi. Terdiri dari cerita rakyat antara lain legenda, cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Yang kedua ada cerita jenaka, yaitu cerita yang berisi sesuatu yang lucu. Yang ketiga mite, cerita yang bersifat sakral dan mistis. Yang keempat fabel, cerita yang diperankan oleh binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kelima ada saga atau cerita panji, cerita yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan. Selain cerita rakyat, ada cerpen atau cerita pendek yang berisi cerita yang memfokuskan suatu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian yang tersusun minimal 20.000 kata. Selanjutnya ada novel, yaitu karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa. Mari kita simak. Ini ada contoh gambar cover dari cerita teks fiksi ya. Ada asal mula bunga kemuning, Abu Nawas, Sang Kuryang, Kancil dan Buaya. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita teks fiksi. Yang pertama tema yaitu dasar cerita atau pokok terbentuknya cerita. Yang kedua ada tokoh, yaitu pelaku yang memerankan cerita tersebut. Yang ketiga alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Yang keempat latar, yang berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Yang kelima ada, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Ya, kelima unsur-unsur cerita teks fiksi ini ada tokoh. Ya, jenis-jenis tokoh berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yaitu tokoh yang menjadi pelaku utama dalam cerita, sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh tambahan selain pelaku utama. Berdasarkan watak atau sifatnya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis yang bersifat positif, yang memiliki sifat baik seperti baik hati, suka menolong, dan jujur. Adapun yang kedua adalah tokoh antagonis yang bersifat negatif, yang memiliki sifat tidak baik seperti sombong, jahat, pemarah, serta pembohong. Ya. Di dalam cerita teks fiksi ini, kalian jangan lupa tadi ada amanat. Ya, amanat yaitu pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Jadi, untuk menentukan suatu amanat, kalian harus membaca cerita tersebut dari awal sampai akhir. Sekian materi Bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.